is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Halo students, welcome back to Radiant Student Online Service. Gimana kabarnya teman-teman pelajar? Sebagian dari kalian ada yang sedang menghadapi ujian tengah semester. Dan buat teman-teman kelas 9 juga kelas 12, bentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir. Teman-teman, just do your best and let God do the rest. Hari ini izinkan firman Tuhan menyegarkan hati kita dan memberi semangat yang baru bagi setiap kita. So let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kami mau serahkan hidup kami mau mengizinkan Roh Kudus untuk menyegarkan kami dan segarkan setiap anak-anak-Mu yang sedang di tengah-tengah masa ujian. Tuhan yang berikan kekuatan, berikan hikmat agar setiap hasil yang mereka dapatkan sesuai dengan usaha mereka. Tuhan yang berikan anugerah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman mungkin pernah dengar olahraga tinju atau boxing. Ada seorang petinju legendaris bernama Manny Pacquiao. Dia memenangkan berbagai kejuaraan. Suatu hari dia pulang membawa hadiah uang tunai
atas kemenangan dia di ring tinju tersebut. Misalnya anaknya minta sesuatu untuk dibelikan hari itu, mungkin makanan atau mainan yang sangat disukai oleh anaknya ini. Pasti Manny Pacquiao akan dengan senang hati memberikan makanan atau mainan yang diinginkan anaknya. Nah, Manny Pacquiao memang pemenang. Petinju ini memang pemenang. Dia menang atas setiap pertarungan di atas ring tinju. Tetapi anaknya lebih dari pemenang. Kita sering dengar teman-teman, kamu adalah lebih dari pemenang. Kamu itu Tuhan memberikan kamu kemenangan. Nah, teman-teman, seperti anaknya Manny Pacquiao ini, sang anak tidak perlu bertanding lagi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Ia tinggal meminta kepada bapaknya. Ia tidak perlu bersusah-susah bertanding tinju karena ayahnya sudah bertanding bagi dia. Dan dia, sang anak, tinggal menikmati hadiah yang sudah diraih ayahnya. Seperti itu juga kita sebagai anak Tuhan. Kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang. Artinya Tuhan Yesus sudah menang atas segala dosa dan alam maut. Kita sebagai anak Tuhan tinggal menikmatinya. Ada sebuah cerita kemenangan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus baru saja bangkit dari kematian. Karena saat itu para murid Yesus sedang bersukacita karena Tuhan mereka hidup kembali. Walaupun masih ada keraguan dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka sudah menang atas kematian karena Tuhan mereka menang atas kematian. Tapi saat itu mereka belum benar-benar percaya dan hari itu mereka mendengar bahwa wah, Tuhan Yesus bangkit. Mereka happy, mereka sukacita. Tapi mari sama-sama kita baca di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dikatakan di Matius 28 ayat 16 sampai 20, ayat ini diambil dari terjemahan baru edisi kedua. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadakulah telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di ayat 16 dikatakan, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Galilea adalah tempat awal di mana mereka menerima panggilan dari Tuhan. Itulah point of contact, di mana mereka ada kontak, ada ketemuan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami yang namanya panggilan hidup. Karena ada kontak, ada pertemuan, disitulah mereka mendapatkan calling mereka. Semua pergumulan mereka juga dimulai di situ. Mereka awalnya jadi nelayan, lalu dipanggil Tuhan untuk menjalani panggilan. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, lalu mereka menjadi pengikut Tuhan. Semua terjadi di Galilea. Lalu waktu Yesus mati di kayu salib, mereka mengalami kekecewaan, duka cita, ketakutan. Dan mereka pun kembali ke Galilea dan menjadi nelayan lagi. Di Galilea juga Yesus memanggil mereka kembali untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Tuhan Yesus akan memanggilmu di tempat di mana kamu pernah gagal. Sama seperti para murid tadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan memanggil kamu di tempat di mana kamu pernah jatuh. Di mana kamu gagal, di situ kamu harus perbaiki. Dan di mana kamu jatuh, di situ kamu harus bangkit. Bagi Tuhan tidak ada jalan pintas. Tuhan akan bawa kamu untuk terus disempurnakan menjadi seperti Kristus. Tuhan gak akan pernah bilang untuk udahlah lupakan saja. Hal ini lupakan saja, gak akan teman-teman. Tuhan tidak akan mengubah panggilanmu. Tapi dia akan terus memperbaharui dan menyegarkan ulang panggilanmu di tempat yang sama. Jadi buat Tuhan gak ada yang namanya skip. Tuhan akan membawa kamu untuk terus pulih dan beres dengan masa lalu kamu. Tuhan mau untuk kamu jadi pribadi yang lebih baik. Titik di mana kita pernah gagal tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Tuhan akan membawa kita untuk menyelesaikan masalah kita. Asalkan kita mau. Kalau kita nggak mau, kalau kita lari, kita kabur, dan bahkan kita nggak menyadari bahwa kita perlu, maka Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa karena pilihan ada di tangan kita. Contohnya, suatu hari ada seorang anak pelajar yang kehilangan handphonenya. Waktu itu dia sedang ada di mobil yang melaju dengan kencang, tapi karena dia pengen melihat pemandangan, dia pengen ngerekam pemandangan yang ada di kiri kanannya. Dia buka jendela, dia ambil handphonenya, dia ambil video, dan tanpa dia sadari handphonenya terlempar keluar jendela. Anak ini kaget,
waduh handphone saya kelempar. Dia ketakutan dan waktu ia menyadari handphonenya itu udah kelempar, dia bengong dulu lalu dia mikir, waduh kira-kira apa yang harus saya lakukan? Menurut teman-teman apa yang harus dilakukan? Nah benar banget saat itu dia berhenti dan dia langsung menyusuri jalan yang dia lewati saat dia kehilangan handphonenya. Karena mobilnya sudah melaju lebih jauh maka dia mundur kembali, dia menyusuri lagi trace back area yang sempat dia lewati. Karena area yang dia lewati itu adalah area yang gelap, maka ia menyusuri sedikit demi sedikit jalan yang menjadi tempat perkiraan handphonenya jatuh. Dia memutar jalan itu sampai beberapa kali. Teman-teman, waktu dia mau mencari handphonenya tentu dia akan kembali ke tempat dia menjatuhkan handphonenya. Kalau dia lewat aja, dia skip aja, dia akan kehilangan handphonenya. Sama juga seperti murid Yesus. Waktu mereka kehilangan tujuan hidup mereka karena Yesus mati, mereka kembali ke titik awal, yaitu Galilea. Di titik awal itu Tuhan bicara kembali kepada murid-muridnya sampai akhirnya murid-muridnya menemukan Tuhan kembali. Ayat 17 mengatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saat itu para murid sudah menemukan Yesus kembali di Galilea, tapi bukan berarti mereka langsung yakin. Buktinya dikatakan terdapat beberapa orang yang ragu-ragu. Sama seperti kita bisa aja merasakan hadirat Tuhan dan menemukan panggilan Tuhan, tapi kita masih merasakan keraguan dalam hati kita. Bener gak ya suara Tuhan? Bisa gak ya? Aduh ini terlalu besar buat saya. Ketika kita ragu bukan berarti kita salah dengar. Atau bukan berarti ini bukan panggilan kita. Ketika kita ragu, teruslah cari Tuhan dan minta Tuhan memberikan konfirmasi dalam hidup kita. Ayat berikutnya, 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di sini, Yesus yang mendekati mereka dan memberikan pesan yang isinya panggilan bagi mereka semua. Yesus mendekati mereka. Ketika kita ragu, Tuhan mengerti. Bahkan Yesus mendekati mereka terlebih dahulu. Yesus gak marah. Dia gak kecewa, tetapi Tuhan mengerti kelemahan mereka. Selama mereka mencari Tuhan, pasti mereka akan menemukan Tuhan. Bahkan Tuhan yang menemukan mereka terlebih dahulu. Tuhan tidak meminta yang sempurna dari kita, tetapi Dia yang akan menyempurnakan kelemahan kita. Waktu itu ada pesan yang Yesus berikan. Tuhan katakan, Tuhan mendekati mereka dan menyampaikan sebuah pesan. Apa sih pesannya? Kita lihat di ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah yang disebut the Great Commissions. Pesan Tuhan ini disampaikan di saat situasi sedang penuh kegembiraan karena Yesus bangkit kembali. Para murid yang ragu pun mendapatkan keyakinan di Galilea ini. Jadi semua orang sedang bersuka cita dan menunggu apa nih pesan Tuhan bagi mereka. The Great Commissions adalah pesan Tuhan bagi mereka. Tapi bukan hanya bagi murid Yesus, tapi juga bagi kita semua di zaman ini. Itu juga adalah visi gereja kita dan juga visi komunitas kita, yaitu go to reach and build to send. Yang artinya yang pertama go to reach. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu adalah pesan bagi semua murid Yesus untuk menceritakan kebaikan dan keselamatan dari Tuhan. Ini bukanlah beban, melainkan suatu sukacita bagi kita. Misalnya, kalau kamu tahu ada tempat ngafe yang enak dan lagi ada promo gede-gedean, apa yang akan kamu lakukan? Pastinya kamu akan cerita dengan sukacita kepada teman-teman kamu dan keluarga kamu. Lalu kamu akan mengajak mereka untuk datang ke sana bersama-sama. Itu bukan beban, tetapi itu menjadi sebuah sukacita dan kesenangan bagi kamu. Jadi menyampaikan kabar baik tentang Tuhan bukanlah sebuah beban, bukan juga sebuah kewajiban, tapi sebuah kesenangan. Dan waktu kita berbagi itu adalah satu sukacita yang besar bagi kita dan bagi orang-orang yang menerimanya. Yang kedua, build to send. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Selain memberitahu tentang kabar keselamatan, buat orang-orang yang kita kenal, Tuhan juga meminta kita agar kita share pengalaman kita atau berbagi hidup.
Kalau Tuhan bilang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya kita sudah terlebih dahulu diajar oleh Tuhan Yesus. Maka kita pun dengan senang hati mengajari apa yang kita tahu kepada orang lain. Di versi bahasa Inggrisnya dikatakan, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Given adalah verb 3 yang artinya sudah terlaksana. Berarti kalau artinya given, sudah diberikan, sudah dilakukan. Kalau kita sudah menerimanya, maka kita bisa memberi. Sharing is caring, right? Teman-teman, apa yang Yesus sampaikan adalah pesan terakhir yang berlaku untuk kita semua. Sebagai pelajar, sekolah kita, keluarga kita adalah tempat kita berbagi tentang Tuhan. Bayangkan, kalau ada teman-teman yang belum kenal Tuhan di kelas kamu dan mereka bisa mendengar kabar baik tentang Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Tugas kita adalah menyampaikan kabar baik tersebut dan bagian Tuhan untuk membawa perubahan dalam hidup mereka. The message need a messenger and the messenger is you. Hari ini waktu kamu mendengar firman Tuhan, jika ada nama-nama atau ada wajah teman-teman kamu di kelas atau saudara-saudara kamu atau anggota keluargamu yang lain yang Tuhan ingatkan dalam hatimu, berdoalah bagi mereka agar mereka dapat menerima keselamatan dari Tuhan. Jadilah seorang pelajar yang berdoa bagi orang lain. Orang dapat menolak pesan kamu, tapi mereka tidak dapat menolak doamu. Saya mau ajak kalian hari ini untuk berdoa bagi orang-orang yang Tuhan ingatkan. Dan hari ini kalau Tuhan ingatkan ada teman sebangkumu mungkin, teman satu gengmu yang biasa main bersama. Kalau Tuhan ingatkan sepupu jauh kamu yang belum kenal Tuhan. Jangan tunggu mungkin minggu depan, jangan tunggu nanti, tapi ambil waktu sekarang juga untuk mengenal Tuhan. Berdoalah bagi mereka. Dan kalau kamu sendiri, dimanapun kau berada, kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus, kamu belum mengenal Yesus secara pribadi, ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengatakan bahwa kamu ingin untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sangat rindu untuk mengenal siapa Tuhan, sangat rindu untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Jadilah Raja, jadilah yang utama dalam kehidupan kami. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami di sekolah, untuk anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin itu adalah guru kami, mungkin itu adalah orang-orang yang membantu kami dalam les di pelajaran sekolah atau pembimbing kami. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan datang membawa keselamatan bagi orang-orang yang dekat dengan kami dan membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa doa kami adalah kata-kata yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam segala hal yang kau lakukan. Biar tangan Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini jika kamu perlu dukungan doa, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.